Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Indra Karismiaji dalam acara Sinau, Siniar Indonesia Unggul. Kali ini kita kehadiran seorang sahabat, beliau ini Ustadz Gus Husnil. Apa kabar Gus? Ya, kabar baik, Kak Indra. Minal Kabar aidin wal baik. faizin ya, mohon maaf Minal lahir aidin wal batin. faizin. Sama-sama, Kak Indra. Siap, Sehat-sehat semua. Alhamdulillah sehat. Nah, Lama kita nggak jumpa, kita iya sekarang deh. jumpanya lewat Zoom nih. Tapi Via Zoom. mudah-mudahan diskusi kita tetap hangat. Siap. Dan secara khusus saya mau minta pandangan Gus Husnil mengenai kehadiran Romo Fran Magnisuseno di Iya. sidang MK. Jadi terus terang banyak pro dan kontranya nih Gus. Oh gitu. Banyak pro dan kontranya, bahkan termasuk beliau hitungannya sudah banyak yang membuli lah. Uh, Kenapa? Karena melekat dalam diri beliau itu adalah seorang ya, ya. pastor Katolik, seorang Ya, pemuka ya. agama Katolik yang memang tidak seharusnya terjun ke dalam politik praktis. I see. Nah, Ya, sidang ya, MK ini kan hubungannya dengan politik praktis. ya. Nah, yang mungkin harus diluruskan pertama adalah beliau hadir bukan sebagai pastor Katolik, beliau Betul. hadir Betul, betul. sebagai guru besar atau dosen filsafat di Filsafat. Andriarkara. Nah, diundang sebagai ahli di sana, sebagai saksi ahli. Tapi kami mau dengar nih pandangan seorang Ustadz NU terhadap kehadiran beliau itu seperti apa. Monggo Gus. Iya. Makasih, Kak Indra. Ini kan eh, pro kontra terhadap Romo Magnis itu bukan cuma di antara teman-teman Katolik aja gitu. Bahkan sebenarnya kalau Kak Indra kemarin pernah ada satu video dari salah seorang ustadz yang mempertanyakan, lah Ya, kok kemarin yang hadir itu seorang apa namanya Romo Katolik mempertanyakan soal etika gitu. ya, Dan ini kan bagaimana mungkin terjadi di sebuah negara Muslim dan sebagainya lah. Ungkapan seorang ustadz ini sebenarnya sindiran atau sarkastik gitu lah, tentang mengapa dalam proses yang kemarin berjalan gitu ya, pemilu itu persoalan etika yang menjadi persoalan pertama dan utama. Jadi misi Nabi Muhammad SAW itu kan salah satu apa namanya, misi utama Nabi itu untuk menyempurnakan akhlak atau etika itu sendiri gitu ya. Nah, ini kemudian dibidik sebagai kenapa persoalan ini tidak kenapa para kiai, ustadz dan sebagainya tidak terganggu gitu dengan persoalan ini. Ini ini pertanyaan yang sangat eh, sah dan menurut saya juga di sisi lain kehadiran Romo Magnis itu menunjukkan universalitas bahwa soal etika itu bukan cuma soal milik satu atau dua agama saja, tetapi ini adalah soal kemanusiaan, ya, gitu. Nah, Romo Magnis dalam eh, pembacaannya, dalam apa namanya istilahnya itu kesaksiannya, beliau membacakan dan menyatakan bahwa etika itulah yang membedakan antara manusia dengan hewan, ya kan? Nah, dan lalu beliau menarik itu ke dalam konteks kekuasaan dan kenegaraan. Nah, kalau soal reputasi dan integritas beliau, saya kira Romo Magnis sampai saat ini tanpa cacat lah ya, untuk soal etika. Kebetulan saya tuh dulu baca buku etika ini. Jadi hmm, untuk menunjukkan Romo Magnis itu seorang pakar
dalam bidang etika karena beliau itu kalau tidak salah disertasinya itu membicarakan etika Jawa, ya kan? Makanya Kak Indra coba dengarkan ulang, atau dulu kan kalau sering diskusi atau Romo itu kan campuran dialeknya Romo Magnis itu kan antara campuran Jerman sama apa Jawa, Jawa ya. cengkoknya itu kan. Eh, itu artinya sebenarnya Romo Magnis sudah menjiwai persoalan etika demikian dalam, gitu. Sehingga kehadiran beliau sebagai saksi dalam soal etika itu sudah lebih dari cukup, saya kira. Itu pertama. Nah, yang kedua, persoalan yang dibidik oleh Romo Magnis itu persoalan yang kita semua, seperti halnya Ustadz yang komplain itu, mestinya menjadi persoalan kita. Bagaimana mungkin kita bisa adem ayem lah, kira-kira gitu ya, tenang tentram ketika MK memutuskan sebuah keputusan yang memberi jalan bagi keponakannya. Waktu itu kan Anwar Usman kan, Ya. bagi keponakannya untuk bisa mencalonkan diri, padahal menurut undang-undang yang saat itu, dan belum 40 tahun usianya gitu. Artinya apa? Artinya kenapa banyak orang kok bisa hidup tentram gitu. Bahkan ini di beberapa Kak Indra, di beberapa teman-teman gus-gus muda gitu ya, dan beberapa ustadz yang lain itu juga pertanyaan, lah kok orang ya bisa hidup tentram ya gitu. Kenapa orang masih bisa menoleransi hal-hal yang sudah di depan mata dinyatakan jelas-jelas bahwa itu salah gitu. Orang kok bisa bisa tetap ini. Terus kenapa orang tuh nggak turun ke jalan gitu? Kenapa? Persoalannya apa? Itu banyak yang bertanya sampai sedemikian dalam, Kak Indra. Kenapa ya? Jadi persoalannya itu bukan cuma soal apa, apalagi dari kita ya, dari konteks Amin gitu ya. Bukan cuma soal ketika kekuasaan negara dipakai dengan semena-mena untuk memastikan bahwa anak presiden itu punya tempat khusus gitu dalam pemilu kemarin. Bukan hanya pada MK ini saja, pada waktu awal-awal juga kan kita menjadi diskusi bersama. Loh, kok bagaimana mungkin ini bisa begini gitu. Tapi yang menjadi pertanyaan banyak orang itu, udah orang kok bisa hidup tenang gitu ya. Ya. Artinya apa? Artinya sebenarnya ini kan kalau bisa dibilang sebagai batas bawah. Ya, kalau di taksi itu ada tarif batas bawah gitu. Nah, ini kan batas bawah. Nah, batas bawahnya ini kan sudah dilanggar. Kalau batas bawahnya ini sudah dilanggar, berarti kira-kira hampir tidak ada lagi batas yang bisa dijadikan tolok ukur untuk dia melakukan kesalahan atau apa ya, kekeliruannya. Jadi berarti gini, wong batas ini aja dia langgar, hal lain mungkin dia tidak merasa bahwa itu adalah hal yang salah. Nah, Kan kira-kira gitu. etika itu kan bicara tentang baik dan buruk ya. Betul, Jadi bukan salah dan benar. betul, Di betul. atas itu baik dan buruk. Dalam konteks ini eh, yang dimaksud dengan etika dilanggar itu kan ada sebuah aturan yang mengatakan bahwa untuk menjadi capres atau cawapres itu usia harus di atas 40 tahun kan. Betul, Itu kalau bicara salah dan benar itu aturannya begitu. Nah, betul, pelanggaran etikanya saat aturan itu diubah untuk faktanya mengakomodir hanya satu orang saja. betul, Ya kan? Itu betul, jadi sekarang jadi nggak salah karena aturannya sudah diubah kan?
Iya, tetapi secara etika itu dilanggar. betul. Itu yang mungkin banyak orang tidak paham mengenai di mana sih sebetulnya letak yang dimaksud dengan pelanggaran etika itu di mana kan gitu. Jadi ngapain sebuah aturan yang dibuat baik-baik itu diubah dalam waktu yang sangat singkat dan langsung berlaku dan jelas-jelas untuk mengakomodir kepentingan satu orang atau satu keluarga kan begitu. Betul. Ini yang menjadi eh, kekhawatiran termasuk yang disampaikan oleh Romo Magnis kan Iya. gitu. Nah, Nah, menarik. pertanyaan saya ke Gus Husnil sebagai orang NU nih. Iya, Dengan tadi yang muncul nih adalah seorang pemuka agama Katolik yang minoritas. iya. Ada dampak psikologis nggak buat buat masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim Hmm. dan ormas terbesarnya adalah NU dengan kehadiran beliau ini. Hmm. Artinya ini juga Hmm. jangan dianggap keliru, bukan berarti Romo Magnis itu orang yang sok suci ya, ya kan? Iya, betul. Bukan itu kan gitu. Jadi bukan Iya, bukan mau menunjukkan beliau itu orang yang nggak punya dosa, nggak. Beliau ada manusia juga, tapi kan betul. beliau punya sebuah kekhawatiran yang memang disampaikan terlepas agamanya apa, Betul. gitu. Ya, kalau dalam konteks itu sih sebenarnya pertanyaan Ustadz tadi itu menjadi absah. Apalagi dalam konteks NU kok. Ibaratnya gini, kalau kita lebih disederhanakan lagi gitu ya, dispesifikan lagi, lah kok eh, keterangan Romo Magnis itu tidak menggugah kalangan kiai-kiai NU itu kenapa? Kira-kira kan gitu. Ya. Apakah tidak melihat bahwa pencalonan Gibran itu telah menyalahi kode etik gitu? Hmm. Apakah sesederhana itu atau jangan-jangan mereka tidak tahu yang tadi Kak Indra bilang dari sisi kalau memang dari sisi aturan ini benar, tapi secara etik ini salah. Nah, tapi benarnya kan bukan benar dalam artian benar, tapi itu kan dipaksa benar kan? Ya, Kan mestinya karena 40. aturannya diubah kan gitu. Iya, Karena aturannya aturannya kan diubah. dia benar karena aturannya yang diubah gitu. Ya, Bukan benar dalam artian sebagaimana mestinya kan? sebuah konsensus masyarakat lah itu kan, yang harusnya Bukan. begitu. Apakah karena melihat itu atau jangan-jangan hal yang paling mendasar daripada itu. Dan ini kalau ini kejadian maka eh, kekhawatiran itu harus mulai muncul dari kalangan NU yang gus-gus muda dan sebagainya, Nahdliyin lah ya secara umum. Atau tidak melihat itu sebagai persoalan. Artinya bahwa ya boleh-boleh aja lah dong itu kan. Nah, apakah kekuasaan yang dipegang oleh Pak Jokowi yang dimanfaatkan atau dia memanfaatkan kekuasaan itu untuk memastikan bahwa anaknya bisa mendapatkan kekuasaan itu bukan menjadi problem gitu ya. Maka kalau ini yang terjadi, wah ini bahaya sekali. Kenapa bahaya? Karena bisa jadi, bisa jadi gitu ya. Suatu saat ketika kekuasaan ini katakanlah tidak membutuhkan lagi peran NU, maka NU bisa lebih di apa ya? Ya di bagaimana caranya supaya NU itu menjadi tidak relevan. Kan Oke. kekuasaan itu bisa ngangkat orang dan bisa buang orang kan. Itu dalam waktu singkat kan. Ya. Bisa jadi sekarang itu eh, karena memang dibutuhkan, tapi pada waktu ke depan karena negara ini kekuasaan ini tidak punya lagi batas antara mana yang benar, mana yang baik, mana yang ini, sehingga yang dia pikirkan adalah
bagaimana menjaga kekuasaan itu supaya lebih langgeng kan. Dan ketika pada titik itu, misalnya NU sudah tidak dibutuhkan lagi, bisa saja dong dia membuat keputusan yang mengeliminir semua. Nah, artinya apa? Ini harus, kan kekhawatirannya bisa seperti itu, Kak Indra. Benar nggak? Ya. Sekarang kita itu seperti mendapatkan angin segar dari pemerintah. Karena bisa jadi pemerintah masih membutuhkan kita. Tapi kalau kekuasaan itu, dan kekuasaan itu kan tend to corrupt, itu kan apa, tendensinya kan kecenderungannya itu korup. Korup itu kan yang penting itu adalah kepentingan saya, yang lain tuh nggak penting gitu. Nah, pada titik itu saya kira ini harus lebih dikhawatirkan. Nah, sehingga menurut saya sudah saatnya teman-teman, apalagi kemudian juga memang suaranya masih kecil, ustadz-ustadz masih muda gitu ya, masih bisa jadi ya pondoknya juga baru berapa gitu dan sebagainya. Tapi kesadaran-kesadaran ini eh, akan terus tumbuh. Semoga terus tumbuh dan semakin banyak. Sehingga melihat ini sebagai problem, dan karena problem maka ini harus diselesaikan. Minimal dengan apa? Ada banyak hal yang harus dilakukan. Di antaranya adalah eh, ke depan kita lihat hasil MK besok, Kak Indra. Apakah MK mampu mengeluarkan kebijakan yang berasaskan kepada etik dan punya landasan moral gitu untuk melaksanakan demokrasi selama 5 tahun ke depan atau tidak? Nah, kalau tidak, saya kira saya dengan beberapa teman yang lain tuh itu punya beberapa rencana yang bisa jadi skalanya kecil, tapi semoga ini bisa jadi proses penyadaran bagi semuanya bahwa ini tuh problem gitu. Ini tuh problem, karena problem kita harus pecahkan. Oke. Indonesia ini Kira-kira kan gitu. negara Pancasila ya. Di Ya, negara Pancasila itu kita lihat sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi jelas menempatkan agama sebagai sebuah pilar yang sangat penting dalam kita ya, dan tentunya seorang seperti Romo Magnis itu sebagai seorang pemuka agama memang salah satu hal yang selalu beliau ajarkan adalah etika. ya, Dan saya yakin para kiai, para gus, para ustadz, baik NU maupun ormas yang lain, juga etika dulu yang diajarkan, membedakan iya. mana yang baik, mana yang buruk. Nah, dengan kondisi yang sekarang, apa nggak bingung tuh, Gus? Ngajarin etika itu seperti apa? Itu Iya, ini nggak apa menjadi sebuah tantangan, menjadi sebuah kegelisahan nggak di kalangan NU sendiri? Bagaimana kita bisa mengajarkan tentunya ke generasi penerus kita ya untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk? Karena sekarang sesuatu yang dianggap buruk tadinya udah diganti aja aturannya supaya menjadi benar. nah, itu. Ya, Gimana tuh kita kita menghadapi ini gimana, Gus? iya. Kan kalau dalam apa, konsep yang diajarkan di pesantren dan kemudian di yang lain itu kan adab dulu, Ya, ya kan? Al adab qoblal ilm. Jadi etika dulu, adab itu atau etika ya. ya, adab itu etika Hmm. sebelum ilmu pengetahuan. Oke. Atau ada juga adab fauqal ilm, bahwa adab itu di atas ilmu. Jadi ini kan ilmu di atas, di atas adab. Maka itulah karena itulah kemudian kalau Kak Indra coba melihat bagaimana misalnya santri itu kalau ada kiai itu tiba-tiba apa, duduk atau apa gitu kan. Nah, ini kan untuk menjalankan konsep yang tadi itu. Nah, di sisi lain kiai, ulama atau apa itu
pada prinsipnya dia juga menjalankan lebih dulu prinsip itu dibanding dengan yang lain, dibanding santrinya. Jadi sering sekali misalnya ada kiai yang walaupun kiai sepuh gitu, terus kemudian ada kiai yang lebih sepuh, dia tuh tunduk gitu. Jadi salim apa gitu, istilahnya tuh nyucup tangan. Itu tuh dilihat sama santri yang lain. Itu kan artinya apa? Artinya kan berdasarkan teladan, keteladanan. Nah, melihat peristiwa kemarin, keteladanan itu kan dalam konteks ya lebih luas dalam negara itu kita lihat hampir tidak ada ya dalam perspektif bagaimana Pak Jokowi memanfaatkan kekuasaannya untuk memberikan jalan bagi anaknya mendapatkan kekuasaan, ya kan? Dan ternyata setelah di apa kita coba perhatikan dengan saksama, itu menjadi pola. Kan ibaratnya gini, kalau sekali kesalahan itu, sekali atau dua kali itu kan kekeliruan. Tapi kalau sudah 3 atau 4 kali, itu artinya pola. Artinya apa? Artinya dia melakukan itu dengan sengaja. Kita lihat misalnya bagaimana masuknya Gibran dalam konteks politik, ya kan? Terus kemudian Bobby, mantunya itu. Terus kemudian Kaisar. Kaisang. Bagaimana? Itu kan sama aja Kak Indra. Coba dilihat rentang waktunya itu kan sangat pendek-pendek, ya kan? Gibran tuh berapa lama dia menjadi anggota PDIP? Nggak pernah kedengar. Pernah dengar, Kak Indra? Ya, itu mungkin bisa Pak, dibaratkan baru masuk pesantren udah mau jadi kiai sepuh kan gitu. ya kayak gitu. Gimana? Walaupun di kita ada laduni ya, laduni itu ilmu yang apa langsung turun terus kemudian, tapi kan enggak lah ini politik gitu. Ya. Padahal kan kemarin kita tahu misalnya dari Ilmu yang cerita-cerita langsung orang. turun pun kan kelihatan gitu Gus kalau memang Oh iya. berilmu. Nah, kemarin kan diceritakan juga bagaimana Pak FX Rudi misalnya menceritakan, oh ternyata udah ada calon sebelumnya sebenarnya kan, Ya, ya, tiba-tiba diganti. Artinya apa? Terus kemudian Kaisang 2 hari dapat KTA, dapat ketua umum. Sekarang mantunya nih punya kepentingan untuk jadi gubernur ya, di Sumatera. Lalu lihatin aja Pak Jokowi belakangan ini lumayan intens ke Sumatera kan. ya. Nah, artinya apa? Yaitu tadi bahwa eh, kita tidak melihat keteladanan yang dari Bapak Presiden dan fokus beliau itu sekarang adalah mumpung masih ada dalam kekuasaan. Mhm. Panji itu kemarin ngasih ilustrasi itu apa eh, pedal gasnya tuh diinjek terus gitu, ya kan? Ya. Jadi ngegas terus ini. Jadi nggak berhenti berhenti ternyata. Bahkan kan istrinya Kaisang Mau jadi Bupati itu Sleman, Bupati Sleman. Bahkan para ajudannya, jadi ya Wali kan? Kota Bogor, jadi Bupati Pak Boyolali. Boyolali terus artinya apa? Artinya terlepas lalu orang kan bilang, oh ini kan proses demokratis dan sebagainya. Kan dipilih Lalu juga kita gitu. dipilih oleh rakyat gitu ya. Lalu orang melupakan bagaimana kemudian anggaran negara yang ada di dalam kekuasaan tangannya Mhm. itu bansos 490 berapa triliun ya, hampir 490 sekian triliun kan, Ya. bansos dikeluarkan tanpa sepengetahuan Mensos, Menteri Sosial, dikeluarkan melalui lembaga lain, Ya. ya kan? Dan untuk alasan yang kita semua tuh menjadi pertanyaan, ini El Nino kapan gitu? Nah, ini kan Yang yang di
sampaikan dampaknya seolah-olah lebih parah dari COVID ya. Iya gitu. Nah iya COVID. Bahkan COVID itu mereka nggak mau ngeluarin uang loh. Ingat nggak Kak Indra? Iya. COVID itu Jadi memang rakyat dianggap bodoh semua gitu loh. Jadi pokoknya udah suruh nurut aja pokoknya ini dalam untuk El Nino ya El Nino gitu. ingat Kak Indra ingat nggak bagaimana sikap pemerintah waktu COVID yang kira-kira intinya adalah gimana caranya supaya pemerintah nggak ngeluarin uang. Ya, makanya tidak ada lockdown kan Ya, gitu. iya kan? Ingat nggak? Itu kan artinya bahwa padahal waktu itu dibayangkan kalau keputusan pemerintah untuk melockdown justru akan lebih ringan dari sisi keuangan. Tapi nggak ada lockdown, nggak ada apa. Karena pemerintah nggak mau kan Ya, menggunakan undang-undang yang mewajibkan mereka mengeluarkan bansos, ya, ya kan? ya. Nah, Ya, semua yang suka-suka mereka lah mau bikinnya. itu kasih ke mereka lah. Ya, artinya bahwa eh, tidak ada keteladanan dari Pak Presiden Jokowi untuk bagaimana dia mengelola negara ini. Dan ini sih mestinya sudah harus jadi keprihatinan bersama lah ya. Caranya apa? Ya caranya menurut saya yang paling dekat dengan tidak memilih siapapun yang di-endorse oleh Pak Presiden, saya kira ke depan ya, ke Ya, depan. Kalau begitu kita memberikan jalan lagi, seperti halnya kemarin misalnya eh, apa memastikan dan membolehkan foto Gibran terlampir sebagai salah satu peserta pemilu, padahal ayahnya masih memegang kekuasaan, itu akan terus berlangsung tuh ya. ke depan. Malah bisa jadi lebih brutal tuh kayak Indra. Sepakat. Ada Lebih satu brutal. hal lagi nih Gus, yang menurut Ya, pandangan saya yang membuat hal ini terjadi karena tadi kita pendidikan Pancasila kita memang lemah sekali ya, dan kami memang berharap dari NU juga bisa karena kan NU penjaga Pancasila nih kita tahu ya ya, penjaga Pancasila. Tapi sepertinya pemahaman sila pertama tadi ketuhanan yang Maha Esa itu masih dipahami sebatas ritual beragama, sebatas kebebasan beragama. Kalau buat saya, ketuhanan yang Maha Esa itu artinya Tuhannya cuma satu. Jadi jangan jadikan jabatan sebagai Tuhan, ah ya, jangan jadikan uang sebagai Tuhan, apalagi menjadikan seorang manusia menjadi Tuhan. ya, ya, Dan sepertinya ya, itu yang sedang terjadi sekarang kan? ya, 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 Itu ya, yang bagaimana seorang dikultuskan seolah-olah memang yang paling hebat nggak pernah salah, tapi justru kita akhirnya paham semua memang hanya seorang manusia biasa yang justru punya ambisi, ingin berkuasa selama-lamanya, dan itu bisa menjadi sekuat sekarang karena banyak yang selama ini mentuhankan beliau. iya, betul. Mengkultuskan, Ya, nggak itu boleh salah. itu bahkan ini saya nggak bicara satu agama ya Ya, di NTT ya, di Flores secara khusus tuh saya pernah lihat dengan mata kepala sendiri ya, pada saat Pak Jokowi datang ke sana orang-orang ya. Flores memanggilnya Yesus. Hah? Saya langsung geleng-geleng kepala ini wah ini kan masa menyamakan seorang manusia dengan Tuhan kan gitu. Ini sudah bahaya kan gitu. Iya, iya, Itu yang terjadi di sana ya. Kemudian juga jabatan. iya, Sekarang kan ini orang yang mendukung pelanggaran etika ini, mendukung kecurangan-kecurangan ini adalah orang yang mentuhankan jabatan iya, dan termasuk betul. harta, uang kan. Bagaimana kita bisa lihat munculnya buzzer-buzzer
yang dibayar untuk menghina saudaranya sendiri, menyerang saudara-saudaranya sendiri tanpa punya pandangan yang kritis, nggak menghargai perbedaan, itu kan yang terjadi di Indonesia sekarang. Iya. Dan itu semua menurut saya salah satunya kelemahannya memahami sila pertama tadi, yang intinya Tuhan itu cuma ketuhanan yang Maha Esa. Esa kan satu. Artinya S1. Tuhannya tuh cuma satu. Jangan jadikan yang lain jadi Tuhan. Iya, Itu iya, nggak, betul. Gus? Betul, betul. Dan ya kalau ada sampai seperti itu sih menurut saya apa bukan cuma mengkhawatirkan tapi ada apa ya dengan orang tuh kenapa bisa sampai sedemikian bisa dicuci otaknya gitu ya bahwa Saya angkat cuma topi dia. sih dengan tim tim pencitraan yang bisa membuat sedemikian rupa itu. Wah, Iya, itu apa, orang Hollywood kalah mungkin itu. orang Hollywood kalah tapi bayangan bahwa ya terus terang aja kayak enggak bahwa sebenarnya pandangan-pandangan demikian juga ada di teman-teman sebagian santri dan sebagainya. Kalau terkait Pak Jokowi itu ya yang dikritik lah kira-kira gitu karena dia sudah melakukan A, B dan C. Padahal kan kira-kira begini, lah kan kita bayar zakat, bukan kita bayar pajak, ya kan? Kita memberikan, jangan kita ke resto makan bayar pajak kan? Orang tuh tidak mengira bahwa pajak itu cuma pajak tahunan. Itu kita ke mall, kita kemana itu kan bayar pajak gitu. Ya, Dan pajak itulah yang dipakai untuk menggaji dan memenuhi semua kebutuhan presiden kan, ya, ya kan? Nah, kalau dia melakukan kewajibannya dengan baik, maka itu sudah jadi, ya memang itu kerjaannya gitu loh. Terus ada orang yang menilai kita jangan mengkritik karena dia sudah sebentar. Bukannya itu memang sudah kewajiban dia gitu. Kalaupun kritik, kenapa harus kita layangkan? Karena memang pada dasarnya untuk kebaikan kita. Gitu. Contoh yang paling konkret misalnya tol, nih Kak Indra, tol. Kan ada tol baru tuh Depok Antasari sampai ke mau ke mana tuh? Kalau mau masuk ke sampai udah sampai Pasar Minggu Cibitung gitu ya. sekarang. Pasar Minggu itu dan sebagainya. Itu saya coba hitung-hitung harganya tuh 50 sekian ribu. Ya, Itu cuma berapa kilo? Nah, kemarin saya 28.500 plus 13.500. iya, apal detailnya tuh. Saya kalau buru-buru aja pakai itu. Kalau enggak biasa jalan. Tapi terus saya kemarin coba ke Bandung. Jakarta Bandung itu 79 ribu lah ya. 72 atau 79. Itu enggak ada. Kok murahan Jakarta Bandung sih daripada tol baru ini kan? Ya, Nah, ini kan loh, ini kan harus dikritik. Dalam artian saya bilang, kenapa bisa tol yang itu bisa mahal sekali dan yang itu bisa murah sekali? lebih Nah, murah. artinya kan ada problem. Bagaimana cara menghitungnya soal besaran ini? Nah, ini kan harus tetap dikritik saya bilang. Karena apa? Kita juga sebagai pengguna jalan bukan berarti oh ya udahlah kalau mau murah enggak, bukan kalau mau murah jangan pakai tol. Bukan itu solusinya saya bilang. Solusinya adalah bagaimana kita meminta transparansi dari pemerintah tentang penentuan harga kan. Saya bilang bahwa kita menggunakan tol itu ya nggak apa-apa, tapi poinnya bagaimana bagian ini saya bilang harus tetap dikritik. Saya ketemu ada satu atau dua ustadz yang kekeh itu Kak Indra bahwa oh dia kan sudah melakukan ini ya nggak apa-apa lagi. Saya bilang bahkan kan kami dulu sering debat Basul Masail gitu ya. Basul Masail itu di pesantren kalau ada satu pertanyaan terkait itu kami cari jawabannya di kitab-kitab yang banyak itulah ya. Nah, itu
namanya proses atau itu namanya Basul Masail. Nah, dalam proses Basul Masail itu kadang ada perdebatan antara santri dengan ustadz. Saya bilang kan gitu. Saya bilang, loh, dulu aja waktu di pondok itu perdebatan antara kalau santri menemukan satu redaksi yang menguatkan argumen dia di kitab A gitu ya. Terus kemudian ada ustadznya yang apa namanya? Posisinya bisa jadi apa namanya? Pentasis atau apa. Itu kadang ada perdebatan. Nah, ini kan kita ingat nggak konsep adab di atas ilmu kan? Kan mestinya kalau itu nggak boleh lagi debat dong. Saya bilang, loh itu aja dalam forum itu diperbolehkan untuk kita mengkritik kalau ternyata argumen santri lebih kuat. Nah, ini kita, orang itu digaji dari kita, terus kita tidak boleh mengkritik. Itu gimana logikanya, saya bilang. Ya. Baru kemudian sadar itu Kak Indra. Orang itu baru sadar. Loh, emangnya presiden itu atau pemerintah itu gajian dari kita? Loh, gimana toh? Orang itu, loh, oh ternyata, ternyata ada hal yang paling mendasar dari itu, ternyata banyak orang nggak tahu. Kayak Atau kesimpulan saya atau jangan-jangan bahwa memang masih punya pikiran feodalisme ya kita atau apa kita masih berpikir sebagai kerajaan gitu ya yang oh, wah, parah sekali kalau kayak gitu. loh Kalau kan gitu, sejarah kita memang kerajaan kan gitu loh. Jangan-jangan kita masih punya masyarakat yang memang berpikir presiden itu raja yang ya kalau kalau kayak gitu berarti kita bersiap dengan presiden kita akan Jan Etes dong. Jan Etes. nah itu yang kalau nggak kita hentikan itu bisa terjadi, Gus. Itu kan Ya, sekali lagi bukan orangnya ya, bukan bukan Pak Jokowinya, bukan putra-putranya, bukan cucunya, tetapi tadi yang Gus Husnil sampaikan, teorinya memang mengatakan yang namanya kekuasaan itu akan menggoda manusia untuk korup. hmm, Karena tadi manusia itu nggak sempurna, manusia itu bukan Tuhan, ya iya, kan? betul, Dia akan bisa jatuh ke dalam godaan. gitu, Nah, godaan itu yang bisa mengubah manusia. Nah, ini betul. yang sepertinya kita lihat yang terjadi. Seorang Pak Jokowi yang dulunya disebut dengan New Hope, New Hope. sekarang disebut No Hope kan. No, Kenapa? Karena iya, kekuasaan itu merubah. Ya kan kalau udah punya kuasa, punya power, itulah kenapa negara demokrasi membatasi kekuasaan supaya betul, tidak korup. Dan itu yang betul, harus kita junjung tinggi, harus kita kawal supaya negara ini tetap menjadi negara demokratis dan betul, siapa saja punya kesempatan yang sama untuk memimpin, bukan betul, hanya dari keluarga tertentu, kemudian aturan bisa diubah-ubah, itu betul, yang kita bersama jaga itu. Jadi sekali lagi bukan karena orangnya, kita kita tidak punya pretensi untuk apa eh, menghakimi orang itu buruk atau baik, tapi kita justru membuat koridornya, pembatasnya. betul. Oke, Gus. Terima Siap. kasih atas diskusinya. Ini Makasih Kak mudah-mudahan Indra. bisa mencerahkan banyak pihak dan sekali lagi kita melakukan ini Makasih. di Indonesia. Kita nggak punya kepentingan pribadi, nggak punya kepentingan kelompok, tapi kita ingin Indonesia menjadi lebih baik. Makasih. Oke, sekali lagi terima kasih. Jangan kapok ya kalau diundang Siap lagi di Sinau. Kak Indra. Ya, Sinau. Sukses terus lancar untuk Sinau. sama-sama. Untuk kita semua. Oke. Demikianlah pemirsa Salam. Sinau, kita akan jumpa lagi dalam topik-topik yang berbeda untuk bagaimana membuat Indonesia ini menjadi lebih baik, Indonesia bisa menjadi adil dan makmur untuk semua. Jangan lupa untuk subscribe channelnya, like videonya, ketik komentar Anda, dan share link YouTube-nya ke rekan-rekan yang mungkin menikmati tayangan kami.
Sekali terima kasih, sampai jumpa lagi.